Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan terambil dari kasih mula-mula jemaat yang pertama, dari Kisah Para Rasul 2 tentunya, ayatnya yang ke-41 sampai 47, yaitu dampak yang ketiga Pentakosta. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami akan beribadah kepadamu, mendengar sabdamu yang menjadi perintahmu, keinginan, kehendakmu, dan hukummu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus, biarlah siapapun yang mendengar dan melihat firman ini, khotbah ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan saya akan bacakan Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dengan segala kepunyaannya. Mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang terakhir sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan? Yaitu kasih mula-mula. Cara hidup bagaimana orang yang mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu bertekun dalam pengajaran. Ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun. Orang yang baru menerima Yesus, yang cinta Yesus, kasih mula-mula, mereka sangat tekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, mereka melakukan perjamuan suci. Mereka suka dengan perjamuan suci. Karena mereka percaya melalui tubuh dan darah Yesus mereka sudah diselamatkan. Pengorbanan Tuhan melalui penyalipan. Itu yang mereka hargai sehingga mereka melakukan perjamuan suci sebagai mengingat tanda mereka sudah dilepaskan dari kebinasaan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga ayat 44 sampai ayat 45. Ada kesatuan hati. Mereka, saya akan bacakan ayat 44 ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka merasa apapun harta yang mereka miliki bukan milik mereka tapi milik Tuhan dan boleh dinikmati bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka belajar untuk mengasihi sesama, berderma. Karena mereka tidak membawa harta. Kalaupun kita dipanggil Tuhan, kita tidak pernah bawa harta. Mereka sadar bahwa harta itu adalah tidak abadi. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka percaya. Mereka harus menyerahkan seluruh aspek kehidupannya. Bukan hanya hidupnya, tetapi hartanya juga. Inilah kelebihan kasih mula-mula bagi orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus. Yang keempat, saya catat mereka melakukan koinonia, ayat 46. Saya akan bacakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka bertekun beribadah, koinonia. Ini yang pertama kali yang disebut koinonia. Ada suatu persekutuan antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Mereka sangat sukacita.
menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Dan terakhir, ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Kasih mula-mula membuat orang senang memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang paling penting ada perubahan karakter. Karena mereka disukai semua orang. Itulah pemberitaan firman pada hari ini. Dan saya akan masuk dalam tantangan atau panggilan kepada kita. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan tadi? Ayat 41 sampai 47. Yang pertama akan saya cek. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada hari ini siap belajar firman Tuhan? Karena saya mau katakan begitu banyak. Belajar firman Tuhan tidak Anda harus masuk STT terus jadi pendeta, tidak. Anda boleh belajar firman Tuhan dengan pendeta saudara atau dosen STT, silakan. Karena firman Tuhan begitu penting. Saya sebagai dosen, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai penginjil, merasa terbeban melihat sekarang umat-umat Tuhan dimanapun berada sangat minim mengerti firman Tuhan. Saya katakan sekali lagi, sangat minim mengerti firman Tuhan. Karena saya lihat di medsos lah, media sosial, begitu banyak orang bertanya dan masih bingung tentang akhir zaman, eskatologi. Masih bingung tentang akhir zaman, bagaimana kehidupan setelah kematian. Dan masih dipengaruhi oleh sinkretisme kebudayaan atau kebudayaan agama suku. Masih banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Nah, pada hari ini tantangan dengan dampak ketiga Pentakosta, kasih mula-mula cara hidup jemaat yang pertama, bagaimana mereka bertekun akan firman Tuhan, belajar kepada para rasul. Hari ini begitu banyak media kita bisa belajar. Yang kedua, yang saya catat, bagaimana apakah kita mau mengasihi sesama manusia dengan saling memperhatikan. Jemaat yang pertama adalah orang yang mau saling berbagi, memperhatikan satu sama lain. Bukan hanya menyerahkan hidup jiwanya, tetapi menyerahkan harta. Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budi. Kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan itu adalah bukan sekedar badan atau fisik, tetapi ada apa yang ada padamu. Engkau harus kasih kepada Tuhan. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih itu penting pada hari ini sebagai umat percaya. Saya sebagai hamba Tuhan menegur tantangan dan panggilan. Apakah kita mau mengasihi sesama manusia secara aktualisasi? Mana manifestasi kita sebagai orang percaya? Tidak cukup hanya Anda memberikan persembahan atau perpuluhan kepada gereja saudara. Tidak cukup. Kita harus memperhatikan satu sama lain. Kalau Anda punya harta lebih, berikan kepada Tuhan. Terutama pada gereja-gereja STT. Banyak gereja-gereja. Saya sering menginjili kemana-mana. Banyak gereja yang belum layak bangunannya. Saya pulang ke Sumatera, pernah melihat ke kampung halaman orang tua saya. Gereja begitu sangat menderita. Lantai tanah tetapi ada kuburan begitu mewah. Saya menjerit dalam hati. Orang masih lebih meninggikan adat istiadat atau budaya daripada rumah Tuhan. Di mana rasa kasih itu kepada Tuhan dan sesama manusia? Yang ketiga, yang saya catat dari firman Tuhan tadi, apakah kita sungguh-sungguh bertekun beribadah? Berapa banyak orang yang sungguh tekun beribadah? Datang beribadah bukan seperti penonton bioskop. Bertekun dalam beribadah, dia merasakan hadirat Tuhan dan menyatu dengan firman Tuhan dan menyatu dalam pujian penyembahan. Dan menjadi rema dan dia berubah. Bertekun dalam peribadahan. Dan orang banyak datang beribadah karena memang haus akan lapar firman Tuhan dan kebenarannya. Yang terakhir yang saya catat, ini yang menjadi pokok. Apakah kita siap diubahkan Tuhan dan selalu menyenangkan Tuhan? Dari ayat 47 saya catat,
Mereka sangat menyenangkan banyak orang. Dan mereka memuji Tuhan. Dari orang yang tidak tahu menyembah Tuhan. Tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, mau katakan berapa banyak orang Kristen yang bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak persen antara yang bersyukur dengan yang bersungut-sungut. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan menyatakan. Yang terakhir, apakah kita siap diubahkan Tuhan dan selalu menyenangkan Tuhan? Akhirnya saya mau katakan kepada kita semua. Kesimpulannya, kasih mula-mula perlu dibakar kepada jemaat-jemaat hari ini. Khususnya di Indonesia. Khususnya kita yang dilanda COVID-19. Kita perlu dibakar dengan kuasa api Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus membakar hidup kita. Merubah cara hidup kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Dan kita mau mengasihi sesama manusia dan menyerahkan seluruh hidup dan harta kita hanya untuk Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh bertekun beribadah. Yang terakhir, kita mau diubahkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Dampak ketiga dari Pentakosta yang minggu lalu bagaimana Petrus berkhotbah. Yang akhirnya 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ada perubahan paradigma. Ada perubahan kepercayaan. Ada perubahan pola hidup. Oleh karena saya mau katakan. Cara hidup dengan kasih mula-mula. Mencintai Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan tersebar kemana saja. Dan menjadi kabar baik bagi kami. Mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami minta Roh Kudus mengubah hidup kami. Sehingga kami dibakar lagi. Kami menyala-nyala melayani Tuhan. Mengasihi sesama. Kami mau belajar firman Tuhan. Dan kami saling memperhatikan satu sama lain. Dan kami bertekun ibadah. Dan kami mau diubah. Dan banyak orang suka dengan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan. Ubahkan hidup kami. Siapapun mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi berkat kami. Dan menjadi rema. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.